hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang firman-Mu dan kami jemaat-Mu yang akan berbicaralah atas kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami percaya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dipersilakan hambanya. Shalom. Kita semua sehat hari ini, puji Tuhan. Kalau tadi pujian yang terakhir kita renungkan ya. Dengarkan sambil Anda menutup mata, terus kemudian Anda merenungkan. Siapa di sini yang mau menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan? Kita semua Bapak Ibu, saya mau. Pujian terakhir tadi sangat memberkati. Harusnya ketika kita menyanyikan dengan tulus, dengan hati yang benar-benar terbuka, yang mau menyerahkan semua hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Liriknya sangat bagus. Mengikut Yesus. Kita semua pengikut-pengikut Yesus Bapak Ibu. Amin. Amin. Kita semua sehat hari ini ya. Sehat. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kasih karunia anugerah Tuhan. Ya. Tema di bulan Mei ini adalah memiliki pikiran Kristus. Jadi, bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus? Ada yang tahu pikiran Tuhan di sini? Gak ada. Saya pun gak tahu. Saya gak tahu. Kita gak tahu hidup kita ini mau kemana. Tetapi saya sangat terberkati dengan kemarin ibadah wave. Jadi baiknya pemuda-pemudi ikut ibadah wave ya. Karena di situ ada rema yang saya dapatkan dari yang disampaikan. Kalau Kristus itu punya pikiran khawatir Bapak Ibu? Enggak. Tuhan Yesus punya pikiran yang aneh-aneh kayak manusia? Enggak. Kemarin ibadah wave itu judulnya overthinking. Ya. No overthinking, no, ada no-nya. Jadi enggak boleh, no way. No way ya Sen-sen, happy terus kayak Sen-sen, no way. Akhir-akhir ini apa yang membuat kita ini overthinking? Kalau kita mau mempunyai pikiran Kristus, no way kata Sen-sen, no way overthinking. Ya. No comment. Oh no comment, ya. Saya no comment jadinya, ya. Karena apa? Overthinking itu juga dari pikiran kita sendiri. Benar, yang kemarin tuh saya mendengarkan ibadah wave, terus awalnya judulnya adalah No Overthinking. Terus setelah semakin kesini saya dengarkan, mengarahnya adalah kepada apa? Damai sejahtera. Kalau Tuhan Yesus itu selalu adanya damai sejahtera. Oh, nggak segampang ibu ngomong di depan. Ya. Kadang ketika kita diperhadapkan dengan kondisi yang dalam hal pergumulan, keluarga, pekerjaan, studi, manusia selalu apa? Overthinking. Padahal
Tuhan atau firman-Nya di Alkitab menyampaikan bahwa jangan overthinking. Miliki pikiran Kristus. Karena pikirannya apa ya? Pikiran itu ada dalam diri manusia sendiri. Manusia itu terkadang memikirkan hal-hal yang bukan menjadi porsinya terlalu. Contoh ibu-ibu ini ya. Besok masak apa ya enaknya ya? Nah ya ibu-ibu gitu ya. Masak rawon. Wah besok ini long weekend banyak pasar tutup. Masak apa ya, nggak belanja, stok di kulkas nggak ada, terlalu overthinking. Tuhan mencukupi gitu loh. Pasti ada cara, pasti ada yang Tuhan berikan untuk kita. Pikiran itu adalah pusat dari segala tindakan dan keputusan kita. Makanya tadi dikatakan jangan overthinking. Kemarin di ibadah wave no overthinking, karena tema di bulan Mei ini kita mau memiliki pikiran Kristus. Jadi ada dua hal yang harus kita pelajari di sini Bapak Ibu. Mari kita buka di Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang kelima. Ya, mari kita baca bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, 3, 2, 1. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dalam Kristus Yesus. Apakah kita mampu melakukan itu sendiri ketika kita diperhadapkan dengan kondisi ekonomi yang menghimpit? Atau dengan kondisi pekerjaan yang memberikan banyak pressure? Atau mungkin dalam studi ketika menghadapi ujian? Ya, kemarin Hana bersaksi. Jujur, saya agak sedikit overthinking ketika diperhadapkan dengan ujian praktek. Misal seperti itu. Ya, semua punya pergumulan. Tapi kalau kita mempunyai pikiran juga di dalam Kristus Yesus, ada dua hal yang harus kita pelajari Bapak Ibu di sini. Kita hanya harus punya roh kesatuan dan kebersamaan. Jadi roh kesatuan itu adalah apa? Sebagai kesatuan roh adalah ikatan batin spiritual. Nah ini loh, komunitas membangun manusia roh kita adalah dengan kita tidak meninggalkan ibadah kita. Kita terus rajin beribadah. Kita setiap ada apapun ya, ibadah, program gereja, ayo kita ikuti. Doa pagi, doa malam, ya setiap hari Kamis, juara ya. Doa malam, ibadah wave, ya anak-anak muda, ayo kita ikuti. Ada ibadah reran di hari Selasa, kita dengarkan kembali. Saya pun ketika diizinkan untuk sharing firman, saya pun belajar, saya jadi belajar. Karena apa? Manusia itu kalau tidak dipaksa, tidak ada yang terbaik yang keluar dari dirinya. Pasti harus dipaksa. Nah, ketika kita diizinkan untuk sharing di sini, mungkin nanti kesempatan dari Bapak Ibu sekalian, oleh Ibu Gembala, Pak Gembala diberi kepercayaan untuk sharing di sini, bersaksi mungkin. Kita dipaksa untuk terus mendalami, belajar firman itu sendiri. Belajar, saya pun belajar. Makanya itu, jangan tinggalkan ibadah-ibadah kita. Kalau kita tidak mau terlalu overthinking, kalau kita tidak mau memikirkan hal-hal yang menjadi bukan porsi kita, yang membuat kita merasa hidup ini kok seperti ini ya. Aku ini rajin berdoa, tapi hidupku gak berubah. Aku ini rajin ke gereja, tapi hidupku ya gini-gini aja. Banyak yang seperti itu. Karena apa? Kita sendiri mungkin sekedar kita datang, tapi kita tidak mau semakin mengenal Tuhan di situ. Makanya ketika kita diminta untuk menaruh pikiran kita tentang pikiran, menaruh pikiran kita seperti pikiran Kristus, kita dipaksa untuk mendalami Alkitab kembali. Kita belajar kembali Bapak Ibu. Kita belajar kembali apa sih firman Tuhan. Sangat bagus. Karakter Tuhan Yesus itu apa? Mengasihi, rendah hati, mulia, melakukan segala sesuatu dengan tujuan yang mulia. Kalau di tempat kerja itu banyak ya, misal gini, melakukan sesuatu dengan yang tidak mulia itu seperti apa? Saya beri contoh sedikit gini. Kalau ada bosnya melakukan sesuatu yang baik, wah dilihat bagus, dipuji. Karena itu mungkin dia melakukan segala sesuatunya tidak dengan mulia. Tapi apakah Tuhan mau kita melakukan seperti itu anak-anak Tuhan? Enggak. Kita lakukan harus tulus karena Tuhan lihat hati. Tuhan tahu motivasi kita. Tahu apa yang mau kita lakukan ini hanya untuk people pleasure atau kita benar-benar melakukan melayani yang terbaik.
apapun yang menghasilkan dari dalam hati yang mulia, itu menghasilkan yang terbaik. Contoh di sini ada yang mulia tanpa tujuan apa-apa itu, motivasi apa-apa itu setiap minggu, Pak Hezekia itu selalu dapat permen dari Sensen. Iya Pak. Iya, saya aja enggak Bu. Hanya Pak Hezekia loh, jujur. Serius, gak ada yang dapat. Jadi saya tadi lihat Pak Hezekia itu buka permen, dari mana? Sensen. Ketawa gitu. Iya, mulia Sensen ini. Iya, dapat dari Sensen. Kita aja gak dapat ya Jeffrey ya. Saya aja gak dapat loh. Setiap minggu hitung berapa kali Pak Hezekia itu datang ibadah dan Sensen ngasih permen. Itu mungkin sudah satu toko dihitung ya. Satu. Oh siap. Oke Sen, ya, iya. Mulia. Sensen ini hatinya mulia karena apa? Mau Pak Hezekia ini fokus ngikuti ibadah nggak ngantuk. Dikasih permen, ya serius. Dikasih permen, jadi biar fokus. Tapi hanya Pak Hezekia yang dikasih. Tapi nggak apa-apa ya Sen, terima kasih. Tuhan tahu hatinya Sensen mulia ya. Haleluya ya. Baik, mari kita buka firman-Nya lagi di Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 26 sampai 27. Ya, mari kita baca bersama-sama ya. Pelan-pelan kita baca ini. 1, 2, 3. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Selanjutnya, buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Kita kembali yang di ayat 26. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan engkau menjawab aku. Engkau menjawab aku Tuhan. Ya, ini berbicara, kalau kita merenungkan firman ini berbicara tentang berdoa. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, itu kita harus ungkapkan dengan jujur. Sampaikan keterbukaan kepada Tuhan, karena Tuhan itu maha tahu. Karena Tuhan itu tahu hati kita. Karena Tuhan itu ngurus hati kita Bapak Ibu. Makanya di sini dikatakan gini, jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan. Dan engkau menjawab aku. Ada di sini doanya yang sudah dijawab Tuhan? Banyak, ada, amin. Ada juga yang belum dijawab. Tetaplah berdoa karena Tuhan mengurusi hati kita Bapak Ibu. Di sini dikatakan di Mazmur 119, jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Apa ketetapan Tuhan? Tuhan ini tahu hati kita. Seperti Tuhan tahu hati Sensen memberikan permen kepada Pak Hezekia. Sangat mulia. Mari kita buka di Mazmur pasal 33 ayat yang 15. Mazmur pasalnya 33. Bagaimana kita tahu Tuhan itu mengurus hati kita, tahu tentang hati kita? Ya, nah Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Nih, Tuhan ini membentuk hati kita. Masing-masing ini punya hati yang berbeda. Tapi kita percaya, kita anak-anak Tuhan ini punya hati yang mulia ya. Amin. Punya hati yang baik, punya hati yang mengasihi, punya hati yang mau seperti pikiran Kristus, seperti karakter Tuhan Yesus. Tuhan membentuk hati kita Bapak Ibu sebelum pekerjaan kita diurus di situ, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Tetapi di awalnya dikatakan Dia yang membentuk hati kita. Tuhan membentuk hati kita sebelum pekerjaan kita diurus Tuhan. Tuhan itu fokusnya membentuk hati kita dulu. Hati manusia ini seperti apa sih? Mau dibentuk seperti apa sih? Mau seperti apa? Tuhan itu, Tuhan Allah maha baik. Tapi kadang manusia itu yang menutup hati. Nah, gimana sih Bu menutup hati itu? Manusia itu kadang gini, pekerjaannya mau diberkati, keluarganya mau diberkati, sekolahnya mau diberkati, pendidikannya mau diberkati. Tapi hatinya tidak dibereskan. Ya kan? Itu berarti kita menutup pintu berkat
daripada Tuhan. Sering disampaikan di ibadah-ibadah di sini selalu, pengampunan, mengampuni. Karena Allah itu mengasihi, Allah itu maha mengampuni. Makanya kalau kita misal sama teman marahan sedikit, biarin aja dia nyapa duluan, dia yang ini sama aku duluan kok, ya dia yang harus nyapa. Misal di sekolah ini ya, yang muda-mudi ya. Harga diri ya. Waduh, buang muka, jangan ya sen-sen ya. Ya, biarin dia yang harus minta maaf dulu. Misal seperti itu, jangan. Kita anak Tuhan. Kita anak-anak Tuhan. Hati kita ini dibentuk oleh Allah. Dikatakan di sini Tuhan membentuk hati mereka sekalian yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Jadi sebelum Tuhan memberkati pekerjaan kita, memberkati segala hal yang dilakukan, Tuhan membentuk hati kita. Ya, Tuhan tahu hati kita Bapak Ibu. Jadi tolong, mari kita mulai sekarang bereskan hati kita. Siapapun. Misal marahan dengan tetangga gara-gara buang sampahnya itu di depan rumah kita gitu, bercecer gitu ya. Ini kalau buang sampahnya bercecer aja sudah. Hal-hal kecil, saya pun belajar. Ketika ada firman ini saya pun belajar. Apa ya pikiran Kristus itu ya? Gak ada yang tahu. Tapi Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang baik buat kita semua kan? Amin. Tuhan menyiapkan rancangan yang baik untuk kita. Jadi bereskan hati kita dulu kalau kita mau diberkati oleh Tuhan. Di Mazmur 119 dan 33 ini, pemazmur ini ingin kita tahu bagaimana alur pikiran Tuhan agar kita mengerti firman atau Alkitab, isi daripada Alkitab ini untuk kita memahami dan merenungkan. Tadi dikatakan di Mazmur 19 bahwa jalan-jalanku, doa, itu adalah ungkapan doa kita. Ketika kita berdoa sama Tuhan, itu jangan ada yang ditutup-tutupi, terbuka sama Tuhan. Tuhan, aku ini begini. Tetapi berdoa itu pun kita tidak selalu minta berkat. Kita mengucap syukur, itu kita berdoa. Kita ada hari ini, itu anugerah Bapak Ibu. Anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Pemazmur ingin kita tahu alur pikiran Tuhan untuk kita memahami isi Alkitab, untuk kita belajar kembali merenungkan apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu mau apa? Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu jalani prosesnya. Di kesempatan waktu saya sharing di sini saya sudah sampaikan bahwa untuk jadi seorang saya, Bernike, itu ada proses panjang yang saya alami. Proses panjang, tidak bisa langsung jadi seperti saya ini, tidak. Saya yakin Bapak Ibu yang mungkin sudah lebih banyak banyak pengalaman dengan Tuhan, mengalami hal yang sama. Itulah kebaikan Tuhan. Kita nggak tahu jalan-jalan Tuhan, kita nggak tahu pikiran Tuhan. Tapi di sini diajarkan oleh pemazmur untuk kita lebih tahu, mendalami Alkitab. Apa sih yang Tuhan mau untuk kita mengerti alur pikiran Tuhan. Mari kita buka di Roma pasalnya yang ke-11 ayat 33 dan 34. Ya. Di Roma dikatakan begini, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Berikutnya yang ke-34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Gak ada yang tahu Bapak Ibu. Pikiran Tuhan. Gak ada yang tahu. Kita gak ada yang tahu. Di Roma dikatakan kok. Untuk mengerti pikiran Tuhan itu susah. Susah kalau kita berjalan sendiri. Merasa kadang manusia itu kan gini, kalau mengalami pergumulan, mengalami permasalahan, aku ini sudah rajin Tuhan, aku ini sudah pelaku firman-Mu Tuhan, aku jadi baik, tapi kenapa ini terjadi? Selalu mempertanyakan. Tapi ketika kita menjalani apa yang Tuhan berikan proses dalam hidup kita, itu hasilnya akan pada kemenangan demi kemenangan Bapak Ibu. Di Roma dikatakan untuk mengerti pikirannya itu susah sekali. Makanya apa? Kita harus berdoa, meminta
kepada Roh Kudus untuk menuntun kita. Kita harus terus melekat kepada Tuhan, merenungkan setiap firman demi firman-Nya. Saya sangat terberkati ketika saya mendengar, ini saya itu dari mendengarkan firman Bapak Ibu yang saya sharing ini. Ketika saya dengarkan berulang-ulang, setiap hari itu, oh iya benar ya. Akhirnya, oh begini ya Tuhan itu. Oh Tuhan itu baik loh, jangan pernah curiga sama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan itu selalu baik sama kita. Di Roma dikatakan, oh alangkah indahnya. Ya, dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Untuk mengerti pikiran Tuhan, di Roma ini dikatakan bahwa kita harus hidup melekat dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain selain kita harus hidup melekat dengan Tuhan Bapak Ibu. Melekat dengan Tuhan itu seperti apa? Melekat dengan Tuhan adalah kita terus ya, apapun kondisi keadaan kita itu kita tetap taat setia bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu selalu ada kita. Bukannya tadi pujiannya dikatakan mengikut Yesus itu keputusanku. Emang mengikut Yesus itu selalu enak? Nah, belum tentu. Kadang juga ketika kita itu memilih fokus untuk misal begini. Mengikuti apa yang Tuhan mau, itu kita harus menahan kedagingan kita ya. Terkadang banyak sekali godaan-godaan gitu ya. Godaan-godaan itu kadang gini, istilahnya gini, di kantor lah istilah, contoh gini. Teman-teman itu gini, ini loh begini, tuh, ini gak bagus ini, kayak gitu-gitu. Terbawa kita, kalau kita tidak mengekang lidah dan mulut kita akan terbawa. Apakah itu yang dimau Kristus untuk hidup kita? Tidak kan? Sama halnya, ketika kita di satu komunitas, mungkin teman-teman sekolah kita dulu. Oh iya ini ada reuni, biasanya gitu ya, reuni, pertemuan apa segala macam. Oh ini kamu gak tahu ini tuh begini loh. Ya kadang kan gitu ya. Aduh, kalau kita sudah meletakkan hidup kita, pikiran kita seperti Kristus, mungkin kita akan memilih diam. Dan diam kita itu terkadang dengan orang-orang lain itu dianggap, sok beriman katanya. Sok beriman, sok ini ya, sok suci kadang kayak gitu. Gak apa-apa. Bahkan kemarin ya, ada yang dikatakan ya, ada postingan Pak Gembala itu di grup family Sencaki itu. Dunia akan meninggalkan kita. Apa dunia itu? Ya itu sekitar-sekitar yang melihat kita itu, oh semakin dekat dengan Tuhan, sok-sokan, sok beriman, kadang digituin, gak apa-apa. Karena kita mau dekat dengan Tuhan, kita menjauhkan diri kita dari dunia, memisahkan, karena kita bukan orang dunia. Kita anak-anak sorga. Ya, kita mau bahwa hidup kita dengan mengekang kedagingan kita, memiliki pikiran Kristus, kita bisa berjalan bersama Tuhan. Biarkan dunia berkata, oh sombong ini diajak gosip begini aja gak suka. Misalnya seperti itu. Diajak ngomong ini, kamu gak tahu gini. Aduh ya. Banyak sekali godaan-godaan. Kalau kita terbawa sudah itu celah untuk kita mengikuti alur itu. Tapi kita kan gak mau ya. Kita harus stop sampai di situ. Karena firman-Nya berkata kalau kita mau mengikut Tuhan, kita harus tahu alur pikiran Tuhan. Makanya kalau kita mau melekat dengan Tuhan, kita jauhkan semua perbuatan itu. Bapak Ibu Gembala bilang, jauhkan hidupmu dari dosa, jangan ulangi lagi. Kita ini sudah lahir baru, ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darah yang mahal. Makanya jangan ulangi perbuatan kita. Gosip, gosip sedikit aja kok. Mungkin ngomongin itu sedikit. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Ada ya sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Iya. Segera kita minta ampun. Segera kita minta ampun. Mari kita buka di 1 Korintus pasalnya yang kedua. Ini panjang. Nanti kita baca semua di rumah ya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita belajar, emang senang kok di Sencaki itu kita harus diajak belajar untuk mendalami firman. Kita ini nggak tahu kalau kita ini tanpa tuntunan Roh Kudus. 1 Korintus pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-10 sampai 16, tapi kita buka yang ayat ke-16 saja. Ya, nanti 10 sampai 16 kita baca sendiri di rumah karena banyak. Perikopnya aja berjudul hikmat yang benar. Kalau kita mau hidup kita berhikmat, kita mau hidup benar, ya
Apa? Dikatakan di 1 Korintus pasal kedua ayat yang 10 sampai dengan 16. Saya bacakan di sini singkat saja. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Bukan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Saya persingkat di ayatnya yang ke-16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan selain ia dapat menasehati dia, tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Dari mana kita tahu pikiran Tuhan? Dari mana kita mau kehendak Tuhan untuk hidup kita? Kalau enggak kita bergaul dengan Roh Kudus, kalau enggak kita rajin berdoa dan minta tuntunan Roh Kudus, kita enggak akan bisa, Bapak Ibu. Kita enggak akan bisa. Keintiman dengan Tuhan itu kenapa penting? Karena kita mendapatkan kasih karunia. Kalau kasih karunia itu apa? Anugerah. Ya tadi, seperti pujian tadi. Kalau anugerah diberikan kepada kita, apa yang muncul? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Itulah, kalau kita mau belajar mengenal pikiran Kristus, kita harus benar-benar melekat. Kita rajin berdoa, kita tanya Tuhan. Ada loh firman-Nya, saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sudah sering banyak dengar firman ya. Tapi dengarkanlah ibadah reran kadang yang di hari Selasa itu. Silakan subscribe YouTube Sencaki Maranatha Church. Ini promosi loh ya. Iya, siapa yang belum subscribe? Ini kayaknya TV itu kan sudah jarang, ayo banyak yang lihat YouTube. Klik cari Sencaki Maranatha Church, klik subscribe. Muncul terus nanti notifikasinya. Doa pagi, ibadah hari Kamis ada notifikasinya di situ. Ibadah reran hari Selasa ada. Nah, kalau kita ini melekat, hidup kita ini mau mendekat pada Tuhan, kita pasti tahu kok Bapak Ibu. Mau pakai baju apa aja loh, tanya Tuhan. Percaya nggak? Kadang orang kan kalau mau pergi ke pesta itu, pakai baju ini. Nah, bingung kan? Bingung nanti akhirnya saya salah kostum nggak ya? Gitu. Tapi kalau kita minta hikmat Tuhan, misal, Tuhan baiknya pakai apa ya? Pasti Tuhan akan tunjukkan. Mau mengambil satu keputusan, kemarin saya sampaikan, setiap hal yang harus kita ambil, kita harus minta hikmat Tuhan. Kalau saya bisa merasakan itu, saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih juga merasakan itu. Itulah intinya kalau kita melekatkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita mau belajar mengenal pikiran Kristus, kita itu butuh waktu bergaul dengan Tuhan itu. Bergaul dengan Tuhan, apa sih yang harus kita perhatikan? Mari kita buka di Pengkhotbah pasalnya yang ke-7 ayat ke-13. Yang pertama di sini ya, belajar mengenal, memiliki pikiran Kristus. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Perhatikanlah Bapak Ibu, perhatikanlah ya. Firman ini mengatakan bahwa apa? Di Pengkhotbah, perhatikan pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah atas hidup kita itu membuka mata hati kita bahwa Tuhan itu baik dalam segala hal untuk hidup kita. Di sini sudah dicatat, perhatikanlah. Nah, kita diajarkan untuk belajar firman, saya pun belajar kembali melihat lagi firman ini. Perhatikanlah dikatakan, perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Kalau firman ini mengatakan minta kita untuk memperhatikan pekerjaan Allah untuk hidup kita, apa yang harus kita lihat kalau kita memperhatikan pekerjaan Allah dalam hidup kita? Kalau kita intim hidup dengan Tuhan, kalau kita ini mau menjadi pelaku-pelaku firman, kita buka di Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Nah, ini adalah tanda-tandanya. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Ya.
Tuhan mau kita memperhatikan pekerjaan Tuhan untuk hidup kita. Kalau kita memperhatikan apa ya Tuhan ini maunya dalam hidup kita ini apa ya? Yesaya meneguhkan di sini yang hatinya teguh. Teguh menjalankan firman Tuhan, teguh hidup melekat dengan Tuhan. Maka apa yang diberikan kepada kita? Damai sejahtera, itu tandanya. Kalau kita teguh dan beriman, Tuhan menyertai kita. Damai sejahtera itu ada dalam diri kita. Tapi ketika damai sejahtera itu hilang, kita patut mempertanyakan, apakah kita masih beriman? Karena saya juga bertanya, kita jawab dalam diri kita masing-masing. Ketika kita menghadapi satu pergumulan atau permasalahan, ketika tidak ada damai sejahtera, tanya dalam diri kita, apakah kita masih beriman? Nah, kita bisa berkata kita beriman, tetapi kena masalah sedikit, kita khawatir, kita bingung, kita galau, ini bagaimana solusinya. Tapi firman-Nya mengajarkan pekerjaan Tuhan, perhatikanlah pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah untuk kita itu baik. Pekerjaan Allah untuk kita itu baik. Karena mengikut Tuhan itu harus ada salib yang harus kita pikul. Ya. Apapun yang Tuhan mau dalam hidup kita, jangan kita pernah curiga. Siapa tahu itu memang baik untuk hidup kita. Tuhan bilang di sini damai sejahtera. Nih, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Kalau damai sejahtera tidak ada dalam diri kita, berarti iman kita ini luntur. Katanya kita percaya firman Tuhan. Katanya kita ini anak-anak Tuhan. Tapi ada sedikit masalah kita. Seperti yang kemarin di Wave dikatakan, khawatir. Padahal di situ no worry ya, tidak boleh khawatir itu ya. No overthinking di situ. Damai sejahtera Tuhan diberikan kepada kita ketika kita memperhatikan firman-firman-Nya, belajar firman Tuhan. Kita sama-sama ayo, ya saya pun belajar ya Bapak Ibu, belajar kembali mendalami apa sih maksud Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita diberikan firman, ketika ada firman yang disampaikan di sini, ayo kita baca lagi, kita renungkan. Kan bukannya firman-Nya berkata, kita renungkan firman itu siang dan malam. Bahwa Tuhan, apa yang mau disampaikan Tuhan, apa pikiran Tuhan yang mau disampaikan untuk hidup kita tahunya juga dari firman. Maka kita jangan menghilangkan jam-jam doa kita, jangan menghilangkan keintiman kita dengan Tuhan. Karena damai sejahtera itu akan diberikan kepada kita. Kita diberi Tuhan, damai sejahtera itu diberikan kepada kita. Kita lihat di Yesaya 32, pasal 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Nah, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau hidup kita benar, kita sudah menjauhi dosa, kita enggak mau berbuat dosa lagi, Tuhan berikan damai sejahtera. Ketika kita menjalani hidup dalam kebenaran, Tuhan berikan damai sejahtera itu. Itulah Tuhan mau kita memperhatikan firman-Nya, mau kita mendalami firman-Nya, mau kita hidup bertekun dan melekat kepada Tuhan, maka damai sejahtera itu akan diberikan. Yang bagaimana sih damai sejahtera itu bisa kita dapatkan Tuhan? Kalau kita hidup di dalam kebenaran, ya, hidup di dalam kebenaran. Tanda-tandanya sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Lawan damai sejahtera itu apa? Marah, emosi, ya, sedikit, ya ngambek, iya bisa, ngambek. Kalau sudah ngambek, damai sejahteranya sudah hilang, ya. Apakah itu disebut sebagai pelaku firman? Tidak, ya. Kalau kita nggak mau damai sejahtera kita hilang, jauhi itu, jangan emosi. Kita pemberesan, ampuni, apapun ya. Yang disampaikan di sini oleh Bapak Ibu Gembala, pulang dari sini, berdoa di rumah, siapa yang belum kita ampuni, ya, siapa yang kita masih punya ganjalan, Tuhan itu tidak jauh dari doa. Memaafkan juga tidak jauh dari jempol Bapak Ibu ya, kan tinggal WA,
maaf ya. Nah, kemarin Bu Gembala itu ngasih contoh gitu. Maaf ya kemarin aku itu marah sama kamu. Maaf ya tuh. Tinggal WA, nggak perlu harus datang ke rumahnya, misal rumahnya jauh Bapak Ibu. Kita ingat kembali. Lawan dari damai sejahtera adalah emosi, kemarahan, tidak mengampuni, ngambek, mangkel ya Sen, mangkel. Jengkel ya, tambah lagi sudah mangkel, jengkel, lengkap sudah Sen ya. Mangkel, jengkel dan sebagainya pemirsa, lengkap di sini itu. Ya, dalam kehidupan berumah tangga, suami istri, hubungan orang tua dan anak, ya. Hubungan tetangga bertetangga, hubungan saudara, kakak dan adik, ya. Lakukan itu karena kita mau damai sejahtera itu. Karena berjalan dengan Tuhan itu kita akan mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan dan kita mengerti alur pikiran Tuhan. Mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi jangan kita punya curiga sama Tuhan. Kalau di Mazmur tadi kita diminta untuk berdoa dengan tulus, ungkapkan apa yang ada dalam hati kita. Tuhan, aku itu pengen nanti jadi juara kelas Tuhan. Buat aku fokus Tuhan dalam belajarku. Karena aku mau membanggakan kedua orang tuaku. Berdoa bagi anak-anak. Tuhan, aku mau bekerja dengan baik Tuhan. Sehingga aku bisa memberkati keluargaku Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Karena firman-Nya tadi mengajarkan kepada kita untuk kita memperhatikan firman. Lalu kita menyerahkan hidup kita dan melekatkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan belajar mengetahui apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi mari Bapak Ibu, mulai sekarang kita aktifkan Roh Kudus dalam diri kita. Kita minta Roh Kudus menuntun kita. Kalau kita tidak tahu cara berdoa, kita hanya diam. Firman-Nya berkata, Roh Kudus akan menuntun kita. Kalau kita sakit hati, mangkel sama siapapun, mungkin kita nggak bisa berkata-kata, kita hanya bisa menangis, berdoa dan duduk. Tuhan tahu. Karena Tuhan itu membentuk hati kita, tadi dikatakan. Tuhan membentuk hati kita sebelum Tuhan memberkati hal-hal yang baik dalam hidup kita. Mulai sekarang ayo kita minta Roh Kudus menuntun kita. Untuk kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari kita aktifkan, kita bicara, kita berdoa, kita bergaul dengan Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, kita mau mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu apa pikiran Tuhan, tetapi percayalah rancangan-rancangan Tuhan itu baik untuk kita semua ya. Amin. Tuhan tidak mau anaknya ini, kan ada di firman-Nya, rancangan-rancangan Tuhan adalah baik dan bukan rancangan kecelakaan. Firman-Nya sudah bersabda loh itu, seperti itu. Makanya kita harus pegang. Ingat, setiap kita mengalami pergumulan, oh iya, ambil waktu teduh, baca firman, kita berdoa, kita ungkapkan pada Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita Bapak Ibu. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan Bapak Ibu. Tuhan pasti akan berikan semua yang terbaik untuk kita. Maka mari kita tetaplah cinta Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap setia dan taat serta hidup dalam kebenaran. Karena itu akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Damai sejahtera yang melebihi dari segala apapun untuk hidup kita. Demikian sharing firman kita di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa ketika kami mengikut Engkau Tuhan, tidak ada hal yang mudah. Tapi kami percaya berjalan dengan Engkau Tuhan, Engkau akan mengajarkan kami Tuhan betapa baiknya rancangan-rancangan-Mu atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan ajar kami, jemaat-Mu untuk terus Tuhan, terus melakukan hidup dalam kebenaran Tuhan. Melekatkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan percaya Tuhan pasti akan tolong.
Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan berikan damai sejahtera itu dalam hati kami jemaat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan, perlindungan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti